Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, jumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah kita kewirausahaan. Ya, alhamdulillah hari ini ya hari pertama untuk pertemuan di bulan puasa ya. Minggu lalu masih belum Ramadan. Nah, minggu ini sudah masuk ke Ramadan ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita awali kelas kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian yang bisa menyalakan kamera, yang tidak ada halangan untuk menyalakan kamera, silakan dinyalakan kamera handphonenya atau laptopnya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, di tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Dian Patria, pengampu mata kuliah ini. Insya Allah nanti akan disampaikan beberapa hal terkait mata kuliah kita. Dan yang pasti teman-teman kemarin sudah menyimak apa yang disampaikan Pak Dian melalui channel YouTube beliau. Beberapa video yang sudah di-share oleh Pak Dian. Nanti juga mungkin ada beberapa hal akan ditanyakan oleh Pak Dian terkait materi tersebut. Baik, langsung saja untuk lebih baiknya langsung kepada Pak Dian. Baik Pak Dian, bisa dengar suara saya Pak? Mute Pak. Oke, gimana Pak Iman? Ada baik suara Pak saya? Dian, sudah Pak. Wah, suaranya merdu Pak ya. Masya Allah ya. Baik Pak Dian, langsung saya serahkan pada Pak Dian. Pada Pak Dian dipersilakan. Oke, makasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan saya dengan Pak Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga amal ibadah kita disempurnakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilipat gandakan pahalanya. Dan juga kita diberi kekuatan dan kesempatan menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi materi hari ini adalah mengapa menjadi pengusaha. Ya, mengapa menjadi pengusaha itu saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu alasan menjadi pengusaha, kemudian kemerdekaan menjadi pengusaha, kemudian yang ketiga adalah manfaat menjadi pengusaha. Nah, dan ini dari tiap poin ini saya akan minta saudara untuk menjelaskan, karena saya sudah sampaikan bahwa tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi saya mau minta bayangan kalian seperti apa kira-kira materi yang sudah kalian pahami ya. Oke, baik. Ini pembukaan, kemudian kita judulnya adalah mengapa menjadi pengusaha. Ya, ini dia. Nah, kadang-kadang kita perlu alasan ya, kenapa kita melakukan sesuatu. Kenapa saudara masuk IAIN? Kenapa saudara ingin kuliah? Kenapa saudara masuk ke ekonomi syariah? Ya, nah, itu dia. Kenapa kalian bersedia melakukan berbagai hal untuk menjadi seorang sarjana? Nah, itu dia. Ya, ini tentu perlu jawaban ya, mengapa. Oke. 9 alasan menjadi pengusaha ya. Oke, 9 alasan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9. Sudah ada 9 ya. Alasan menjadi pengusaha. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, saya minta tolong ya. Saya minta tolong Saudara Zuliana, ada Zuliana? Zuliana? Enggak ada? Dwi Cynthia ada? Ada, Pak. Dwi Cynthia. Pertama adalah terpaksa. Bisakah kamu jelaskan sedikit tentang kenapa seseorang menjadi pengusaha itu karena terpaksa? Kalau dia enggak terpaksa, dia enggak bakal bisa jadi pengusaha, Pak. Misalnya dia nih hidupnya nyantai-nyantai, terus itu pengen jadi pengusaha. Jadi tuh dia tuh harus memaksa diri dia harus jadi pengusaha. Kalau yang saya jelaskan tuh gimana terpaksa tuh? Kenapa itu? Ada saya sebut aplikasi yang paling populer sekarang? Kamu ada lihat video saya? Ada, Pak. Nah, kalau penjelasan saya gimana soal terpaksa tuh? Ini ya. Lupa, Pak. Nah, ya. Ini jadi catatan saya. Saya udah sebut contohnya WhatsApp ya. Ya. Soalnya lihat video Bapak tuh dari minggu lalu, Pak. Sudah dilihat, udah dicatat. Jadi kok minggu lalu kan baru kemarin saya bagi di grup. Baru semalam. Tapi lihat channel Bapak, Pak.
Oh iyalah ya. Oke, di situ saya jelaskan ada nama WhatsApp, Brian Acton dan Jan Koum ditolak, tidak terima di Facebook. Jadi pegawai, akhirnya dibikin sendiri WhatsApp. Sekarang WhatsApp sudah dibeli sama Facebook ya. Sedangkan mereka sekarang bikin namanya Signal ya. Nah, sekarang ini ya. Oke, itu Dwi Cynthia. Oke, Fani, Dwi Priyanti ada? Fani? Belum masuk? Al Mukminin? Ada Al Mukminin? Lisa? Ada, Pak. Nah, Lisa, kamu jelaskan soal pengusaha itu karena alasannya karena adalah cita-cita menjadi pengusaha. Gimana? Kamu baca lihat video saya enggak? Halo Lisa. Lisa? Ada yang namanya Lisa? Oke, lewat. Ya, Herlia. Juli Liskianti, ada? Ada, Pak. Nah, kamu ada video saya? Ya. Nah, apa yang dimaksud menjadi pengusaha itu karena cita-cita? Nah, untuk cita-cita ini menjadi pengusaha yaitu untuk menjadi teladan yang bisa dicontoh. Mungkin karena akan terasa lebih ringan karena tidak disertai beban pikiran dan perasaan karena keterpaksaan. Contohnya seperti Sabrina dan Elena Bensawan, pendiri Subshare telah berbisnis sejak usia 14 tahun dan masuk Forbes 30 under 40 ASEAN di usia 21 tahun. Good. Ya, bangga saya berarti kamu betul-betul mengamati ya Lisa ya. Herlia ya. Nah, ya, terima kasih Herlia ya. Tolong kamu amati betul. Anak 14 tahun aja bisa, apalagi kamu kan? Ya. Ya, Pak. Kamu kan berapa? 18 tahun, 19 tahun ya. Oke. Ya. Oke, Nur Wahyuni ada? Ada, Pak. Nah, bagaimana dengan potensi diri? Alasannya karena potensi diri. Meski bukan karena cita-cita, mungkin saja kita punya bakat dan potensi diri untuk menjadi pengusaha. Itu seperti bakat menjadi pengusaha walau tanpa didasari berjalannya secara alami, tapi terus berkembang. Itu karena dari potensi diri. Good, ya. Kemudian saya minta Nur Faida, hobi. Gimana penjelasannya tentang hobi? Nur Faida. Ada Nur Faida? Nggak ada. Razwi Sidik Nur Faidin ada? Ada, Pak. Nah, gimana Razki? Razwi? Karena berawal dari hobi itu kita bisa itu, Pak, dapat menjadi modal awal kita, Pak. Dari kesenangan kita tuh. Dari hobi bisa menjadi modal kita untuk membuka usaha. Nah, saya ada kasih contoh kemarin. Apa contoh saya? Contohnya mungkin kayak usaha kuliner gitu, Pak. Nah, di sini kan ada saya kasih contoh nih. Contoh dari saya apa kira-kira? Nah, enggak tahu, Pak. Kamu lihat video saya nggak? Lihat, Pak. Nah, ya berarti kamu enggak mencatat nih, ya. Oke. Nah, kemudian saya minta M. Henry Purnomo. Ya, ingin nampak hebat dan keren. Henry ada Henry? Henry? Assalamualaikum Henry. Nggak muncul? Ya. Joko Nugraha ada? Ya. Karena yang komentar di video materi saya itu enggak banyak soalnya dari kalian nih. Jadi saya berasumsi bahwa mungkin sebagian tidak melihat gitu loh. Tidak perhatikan dan tidak mencatat, apalagi mencatat mempelajari, yang melihat aja tidak gitu. Ya. Itu materi kuliah ya. Oke, Joko Nugraha ada? Freza Isnandar. Enggak muncul juga. Ya.
Kemudian Ade Irma Safitri ada? Ada Pak. Nah, gimana? Ingin nampak hebat dan keren? Ada Atau juga alasan jadi insan, pengusaha? ada juga insan yang ingin menjadi pengusaha karena ingin nampak hebat dan keren sehingga bisa eksis di pergaulan. Karena orang hebat dan keren itu dinilai sama masyarakat pasti mempunyai banyak uang sehingga orang banyak mengaguminya. Kamu kagum nggak dengan orang yang banyak duit? Kagum Pak, Oh. dari usaha dia kan dia bisa menghasilkan uang gitu Pak. Iyalah. Jadi kamu kagum dengan Mark Zuckerberg ya lah ya, pemilik Facebook ya. Iya Pak. Ya, oke. Lanjut, Hasanuddin ada? Assalamualaikum Hasanuddin. Nggak ada. Widya, ada Widya? Saya, Nggak ada Pak. juga. Ini banyak belum hadir Pak Iman ya. Lisa, ada Lisa? Tadi ada muncul terus menghilang gitu Widya saya itu ada, tanya. Pak. Widya ada itu Pak tadi Pak. Widya. Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam, Pak. Nah, gimana? Jadi pengusaha itu alasan ingin kaya. Kamu lihat video saya nggak? Lihat, Pak. Nah, tapi kamu nggak komentar ya? Komentar, Pak. Ya, oke. Gimana ingin kayanya? Gimana? Karena menjadi pengusaha jadi karena ingin kaya. Gimana? Saya hanya catat poin-poinnya aja, Pak. Penjelasannya. Padahal kan saya kasih tahu, pelajari, catat, ya Widya ya. Ya, Pak. Oke, Maaf, dipahami. Nah, ya. Nah, M. Rizky Fareza. Ada? Akil Fauzan. Saya sekarang absen nih Pak Iman. Akil Siap, Pak. Fauzan. Nggak ada. Ina Erdina. Waalaikumsalam Ina. Waalaikumsalam. Nah, gimana? Bosan jadi karyawan. Dengan menjadi pengusaha kita bisa bekerja tanpa atasan. Ya, kamu lihat video saya nggak, Ina? Lihat, Pak. Ya. Saya sering lihat komentar kamu. Ada, Pak. Ada. Ya. Oke, Sulaiman. Ingin masuk surga. Gimana cerita jadi pengusaha ingin masuk surga tuh? Saya Pak, Man, jadi pengusaha karena ingin masuk surga. Gimana ceritanya tuh? ingin masuk yang surga tuh karena ingin bersedekah Pak, ingin punya banyak uang yang bersedekah, membangun masjid, infak. Adalah, saya ada ngambil contoh salah satu Khulafaur Rasyidin di sini, Sulaiman. Siapa tuh, Iman? Sulaiman. Ya Pak, Contohnya siapa nih? Saya angkat di sini yang Khulafaur Rasyidin, salah satunya. Yang serajin bersedekah tuh. kurang tahu tuh Pak. Kamu mau lihat video saya, nak? Lihat Pak, Nah, kok kurang tahu gimana kamu nih? Berarti tidak perhatikan, tidak mencatat kamu nih. mencatat Pak, cuman tidak sampai habis ya Pak. Nah, Mencatat memang kau Pak. yang terakhir nih ingin masuk surga nih. Berarti kau tuh hanya sekedarnya jangan nengok tuh Sulaiman. Gimana kamu mau cerita kuliah tak sampai habis? Nah, kau sampai mana aja tuh kuliah ini? Lihat video yang ini. Semuanya Pak, yang saya Pak lihat Pak. Tapi tidak sampai habis.
Iya, Man. Iya, Pak. Saya mana ya kau nih? Sampai nomor berapa kau nengoknya? Sampai 9, Pak. Berarti sampai habis. Iya, Pak. Nanti, Cuman kau bilang sampai habis tadi? penjelasannya kayaknya, Pak. Nah, penjelasan itu kan, kalau gitu penjelasan itu enggak penting, Man. Anu, Man. Penting, Pak. Nah, wis kau enggak mau nengoknya? Ya. Nah, oke. Yang lengkap Man ya, bukan hanya poinnya Man Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Nanti tolong dilihat penjelasannya. Yang saya sebut adalah Khulafaur Rasyidin itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau menyedekahkan muatan dari 1000 ekor unta pada saat Madinah mengalami kesulitan. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah 7 kemerdekaan menjadi pengusaha. Ya, nah, ya. Nah, berarti ada yang tidak merdeka nih kalau udah jadi pengusaha nih. Ya. Oke, M. Hasbilah. Yang punya kopi di Kuala 2 nih Pak Iman. Iya Pak, Kopi boleh Pak. jalanan. Boleh Hah? nanti kita ngopi Pak. Nah, nanti habis Ramadan Pak Iman ya, saya udah bilang dengan beliau. Kita mau mampir ke sana. Insya Allah Pak, insya Allah. Assalamualaikum Mas Bila. Sepertinya nggak ada Pak. Kayaknya kebanyakan ngopi kayak dia nih. Ya. Oke, kemudian Rizka Fitrianti ada? Rizka. Ada, Pak. Nah, Rizka. Nah, merdeka pertama adalah merdeka dari pekerjaan. Gimana cerita merdeka nih? Merdeka pekerjaan, maksud itu yang berjuang mencari pekerjaan, kita tidak harus. Sahabat, manfaat menjadi pengusaha sangat besar dan sangat banyak. Baik bagi diri sendiri. Wah, kamu baru nengok videonya kayak baru sekarang nih? Tidak, Pak. Nggak tahu itu suara punya siapa. Oh, iyalah. Oke, gimana, Rizka? Ya, Rizka ulangi jelaskannya. Merdeka pekerjaan, yaitu yang berjuang mencari pekerjaan, kita tidak harus melewati proses seleksi yang panjang, lama, rumit, dan berat untuk memperebutkan pekerjaan yang sangat terbatas. Sebagai pengusaha, kita merdeka memiliki bidang usaha yang kita inginkan sesuai minat dan kemampuan kita. Oke, good, Rizka ya. Oke. Saya minta kemudian saudara Rizka Neki Robiul Anjani. Ada Neki? Assalamualaikum Neki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Neki, ada? Ada Pak. Aduh kecilnya suara kamu nih. Kamu orangnya kecil kah? Nah, merdeka secara waktu gimana nih Neki maksudnya nih? Merdeka secara waktu. Agak keras Neki suaranya. Merdeka secara waktu adalah bebas dalam bekerja, bebas memilih waktu. Kamu ada lihat materi saya enggak, Neki? Ada, Pak. Nah, Anda sampai habis kah? Ya, saya enggak lihat komentar Neki soalnya nih. Cuman lihat ya, Pak, tapi enggak komentar. Enggak dicatat. Ya, oke. Komentar, Pak. M. Indra Prayoga ada? Indra Prayoga? Ada, Pak. Waalaikumsalam. Indra, gimana merdeka penghasilan nih? Ceritanya nih. Merdeka penghasilan. Apa dulu, Pak? Wah, kamu tak lihat video saya kah, Yoga? Lihat, Pak. Ya? Lihat, Pak. Kayak bingung kamu nih.
Mau masuk nih, Pak. Ya, Mau masuk. kok baru masuk? Hidup apa kau nih? Sudah, Pak. Ya, saya Apa lihat pertanyaan, Pak? ya, merdeka penghasilan itu maksudnya apa? Mereka penghasilan itu merdeka karena bisa mendapat kekayaan atau penghasilan lebih besar dari anggaran pendapatan. Itu, Pak. Nah, nampak kau tak paham nih. Kau tak nengok video saya itu ternyata nih ya. Betul enggak? Ngaku enggak kamu, Pak? Mana? Jauh benar penjelasan kau dari yang saya sampaikan tuh? Yang kami tanggap, yang kami dapat itu, Pak. Nah, kau enggak ada nyata, enggak ada apa, enggak sampai habis kayaknya, enggak perhatikan. Atau diputar aja, terus kau tinggalkan. Ya, nah, enggak ada komentar lagi saya lihat tuh Indra Prayoga enggak ada di situ. Indra. Ya, Pak. Enggak ada kan, enggak komentar kamu kan? Mau Pak saya komentar, Pak. Tapi saya nonton, Pak. Nah, buktinya satu enggak komentar, yang kedua penjelasan kamu nih kok jauh benar dari yang saya harapkan gitu. Nah, maka saya berasumsi kamu enggak merhatikan video saya. Mungkin diputar, tapi dia putar ya gitu kan. Ya. Kemudian Vinanda, ada Vika Vinanda? Ada, Pak. Nah, Vika, bagaimana merdeka otoritas tuh? Merdeka otoritas tuh sebagai pengusaha kita memiliki otoritas penuh untuk diri sendiri dan karyawan. Kita berpikir dan bertindak secara mandiri, tidak tergantung pada otoritas insan lain. Kita punya wewenang penuh untuk membuat aturan dan membangun sistem sendiri. Nah, ya, itu kata-kata saya tuh. Ingat saya. Di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab yang besar, Pak. Oke, Vika. Ya. Nah, nanti jangan lupa komentarnya Vika ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Kemudian Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Rahmat. Waalaikumsalam Rahmat. Nggak ada kayaknya nih ya. Yoga Pramuji. Assalamualaikum Yoga. Assalamualaikum Yoga. Banyak masih tidur kayaknya nih Pak. Waduh, kita pun sahur gak Pak Iman? Itulah Pak. Rawe gak kita nih? Iya Pak. Menahan diri untuk tidak tidur ya Pak kita Pak. Nah. Elvira Yulita. Ada? Ya. Nanti mungkin setelah ini direkap Pak Iman. Rekap saja nanti minta tolong Pak Iman sekian orang yang hadir, sekian orang tidak hadir gitu aja. Jadi mereka tahu bahwa kita tuh rekap itu. Ya, mereka lebih hati-hati. Elvira Yulita. Waalaikumsalam Elvira. Khairul Mahfuzin. Assalamualaikum Khairul. Aduh. Kok banyak yang nggak ada ya? Saya panggil dari sini aja Pak. Coba ya. Ade Irma Sapitri. Hadir yang Pak. Hadir aja Pak. Nah, udah ya tadi ya? Udah Pak. Oke. Kayaknya nggak apa-apa nih, ulang 2 kali nih Pak ya, karena banyak nggak hadir nih Pak. M. Taufikur Rahman juga nih. M. Taufikur Rahman dulu Pak. Oh ya. M. Taufikur Rahman. Hadir Pak. Nah, apa itu merdeka jaringan? Sebagai pengusaha, kita memiliki kemerdekaan untuk membangun jaringan yang luas, yang banyak, dan kuat. Kita juga harus mampu bergaul dan menjalin silaturahim dengan berbagai insan yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, seperti pekerjaan, pendidikan, dan lain. Itu tulisan saya tuh Pak Iman. Oke, berarti kamu memang baca ya. Tolong diperhatikan betul, itu penting ya. Oke. Kemudian Iwan ada Iwan? Iwan tadi saya lihat ada tadi tuh. Assalamualaikum Iwan. Waalaikumsalam.
Nah, Wan, gimana merdeka kreativitas, Wan? Merdeka kreativitas, kita harus menjalankan berbagai ide hasil kreativitas kita. Kita juga leluasa dan berinovasi agar usaha kita semakin maju dan kuat dan benar. Dan bukan benar, besar. Besar, Pak. Sorry, Pak. Nyadoh, gimana kau nih, ya? Salah tulis, Pak. Oke. Nah, salah tulis. Nah, kemudian Al-Qadir. Nah, Al-Qadir. Assalamualaikum Al-Qadir. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Qadir? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oh, iyalah. Gimana merdeka tempat kerja nih, Qadir? Kemerdekaan tempat kerja itu, Pak, kita bebas memilih tempat kerja kita, Pak. Kalau kita menjadi karyawan kan, kita ditempatkan pada suatu tempat tertentu. Misalnya kan kita menempatkan kita ke tempat ini, kita harus ke sini gitu, Pak. Kalau kita menjadi pengusaha, menjadi pengusaha itu bebas memilih tempatnya, Pak. Karena merdeka tempat kerja itu kita yang menentukan tempat kerja kita. Bagus. Gitu, Pak. Ya, Maksudnya oke, gitu. good. Nah, ini kayaknya calon pengusaha besar nih Pak Iman nih, Al-Qadir nih. Ya. Amin. Kalau kamu sukses jadi pengusaha, kamu ingat Pak Iman dengan saya ya. Ya, Pak. Ya, jangan lupa kamu tuh. Minimal umroh lah Pak Iman ya. Amin. Iyalah. Oke, kita lanjut 5 manfaat menjadi pengusaha ya. 5 manfaat. Ya. Tolong saya tawarkan, siapa yang tadi yang belum datang, yang belum saya panggil, bisa menjelaskan tentang manfaat jadi pengusaha itu bisa diwariskan. Saya tawarkan siapa? Pak. Siapa tuh namanya? Freya Nanda, Pak. Yang cowok. Ya, oke, silakan. Siapa namanya? Freya Nandar. Oke. Freza Isnandar. Oke, silakan. Ya, jadi manfaat menjadi pengusaha bisa diwariskan, maksudnya adalah di mana kekayaan kita itu ya bisa diwariskan untuk anak cucu kita nanti, Pak. Karena ini kan ibaratnya seperti yang dijelaskan Bapak di video tadi, di dalam video bahwa hasil dari usaha kita itu kan lumayan banyak. Jadi itu bisa ditabung dan diwariskan untuk anak cucu kita, Pak. Kamu udah punya anak kah? Belum. Belum. Cucu? Belum, Pak. Yalah, bagus. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Siapa tadi itu yang Ahwat tadi itu suaranya? Siapa yang belum? Kira-kira saya tawarkan. Masih ada 5 poin nih, 4 poin nih. Saya, Pak. Siapa namanya? Widya. Widya, oke, silakan Widya. Widya 3069. Ya, kita bisa membantu membuka lapangan kerja baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Saat ini begitu banyak insan yang menganggur mungkin karena memang belum dapat kerja atau bahkan diberhentikan dari pekerjaan karena suatu sebab. Oke, good. Nah, sekarang yang ketiga, pengembangan diri. Saya tawarkan, siapa yang bersedia nih? Asilah, ada Asilah? Ada, Pak. Nah, ada. Asilah. Terima kasih bantuannya, Asilah. Pengembangan diri, menjadi pengusaha perlu mental kuat dan tangguh. Jalan yang harus dilalui juga tidak mudah, penuh tantangan dan halangan. Inilah yang membuat seorang insan berkembang menjadi lebih baik ketika menjadi pengusaha. Itu saja, Pak. Cara kurang mendukung. Bagus ya, Asilah. Terima kasih bantuannya ya kemarin ya untuk membuatkan absensi ini. Saya gunakan sekarang nih ya. Oke, Zuliana tadi Zuliana. Udah hadir belum? Masih tidur kah dia nih? Fani Dwi Priyanti. Tadi belum kan, Fani? Assalamualaikum, Fani. Oke, saya tawarkan lagi 2 poin terakhir. Jaminan jangka panjang. Siapa yang mau ambil? Menjelaskan?
Nggak ada. Lisa, ada Lisa? Al-Mu'minin. Raswi Sidik Nurfaidin, ada? Ada, Pak. Nah, Raswi, gimana tentang jaminan jangka panjang? Tadi kamu saya panggil nggak ada tadi itu. Saya ada tadi, Pak. Oh, kamu udah ngomong belum? Udah, Pak, udah. Yang di poin hobi, Pak. Oke, sorry. Oke, sorry. Oh, sorry. Nur Faida di atasnya. Nur Faida, sorry. Ada Nur Faida? Nggak ada kayaknya, Pak. Aduh. Nur Wahyuni ada? Nur Wahyuni ada nih, Pak. Nur Wahyuni? Mana? Kamu baru masuk ya? Pak, udah tadi Pak di bagian. Oh, udah. Oke. Ya. Akil Fauzan, ada Akil Fauzan? Nggak ada, Pak. Vika Finanda mungkin sudah atau belum? Vika belum nih. Halo Vika. Halo. Tadi Nah, gimana sudah, Vika? Pak. Hah? Sudah ya? Udah. Joko Nugraha. Nggak ada Pak Joko, Pak. Yang di daftar hadir ini ada 17 orang, Pak. Iya, tadi 19, Pak. 19 sama kita, Pak. Enggak, tadi 21 di sini. Oh iya, turun berarti, Pak. Ada yang mungkin sinyalnya mungkin. Ya, oke. Ya. Jaminan jangka panjang adalah bahwa kita karena nih pekerja, saya jelaskan sedikit karena jaminan jangka panjang ini karena kita semua yang mengatur, maka insya Allah kita bisa mengatur kemudian jaminan yang kita inginkan ya dari usaha-usaha kita sendiri ya. Kemudian yang terakhir jelas pengusaha adalah tantangan terbesarnya adalah mengembangkan kreativitas. Tanpa kreativitas maka tidak akan bisa menjadi seorang pengusaha. Mungkin awalnya bisa, tapi kemudian akan tergilas ya. Nah, seperti banyak contohnya sudah saya sampaikan bagaimana dulu betapa hebatnya Nokia, BlackBerry ya dulu hebat. Di dunia fotografi ada Fuji sama Kodak. Sekarang apa kabarnya? Ya, tidak ada lagi. Nah, itu dan banyak lagi ya contoh-contoh yang lain ya. Oke, kita masih berapa menit Pak Iman? 5 menit lagi, Pak. 4, Pak. 4 menit lagi, Pak. Oke. Saya masih ada satu materi lagi yang masalah cerdas nih Pak Iman. Tapi saya minta tolong saudara juga mempelajarinya. Masalah cerdas. Jadi untuk saudara ketahui ini saya tunjukkan sedikit. Saya ada buat absen. Ya, absen ini untuk saya. Absen ini dua. Absen kehadiran kalian dengan absen kalian apakah saudara mempelajari atau tidak materi-materi yang kami sampaikan. Nah ini dia ya, saya dengan Pak Iman insya Allah pegang tuh, saya pegang, Pak Iman akan pegang juga ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pada pagi hari ini, dan jangan lupa tolong diulangi kembali yang belum melihat video saya, tolong dicek lagi, yang belum komentar tolong komentari, buat masukan saya mungkin ada poin-poin tambahan yang perlu dimasukkan, usulkan saja misalnya Vika Finanda, Pak gimana kok Merdeka ini? Oke, nanti kita tambah. Ya, nah kita perlu masukkan itu. Iwan, mungkin mau tambahan apa, Pak? Gimana kalau begini? Ya, silahkan. Nah, kita memerlukan ide-ide baru dari anak-anak muda nih ya. Nah, mungkin Nur Wahyuni juga seperti itu ya. Oke, yang lain. Nah, saya kira cukup sekian dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi pagi pada hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya di hari Senin. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, demikian kuliah kita hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Ya, memang ada beberapa teman-teman nanti insya Allah minggu depan juga seperti minggu ini nanti akan di-share oleh Pak Dian materi-materinya. Tapi yang pasti ketika ada share dari Pak Dian mengenai materinya atau link-linknya silakan dipelajari dan disimak apa yang disampaikan. Demikian teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.